Kita bersama-sama bersikap anjali, mengagungkan guru junjungan kita Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yata pepo parasimha kajira mala kune bahu ewang jate namacena kattabang kusalang bahu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Yang saya muliakan Bhikkhu Sangga, yang saya hormati para samanera Atasilani, Romo Ramani Pandita, Upasaka, Upasika, serta ibu bapak saudara-saudari sekalian. Selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya, Sotihotu dan salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh merupakan kesempatan yang luar biasa di kesempatan malam hari ini. Kita bersama-sama mengikuti program SPD Sebulan Pendalaman Dhamma yang diselenggarakan oleh wihara-wihara di Kaltim dan Kaltara. Tentu ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi kita semua. Karena dengan adanya acara semacam ini, kita kembali memperkokoh keyakinan kita pada Sang Tiratana, kembali memperdalam pengetahuan kita tentang ajaran Sang Buddha, yang mana dengan pengetahuan yang kita pelajari, yang telah kita ketahui bersama, itu akan menjadi pedoman hidup kita, menjadi landasan ketika kita menjalani kehidupan ini. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, seperti yang sudah bapak ibu saudara sekalian dengar, bahwasanya di kesempatan malam hari ini saya akan membawakan sebuah topik, yaitu sikap mental menghadapi kenyataan. Tentu ini adalah topik yang sangat luar biasa sekali dan sangat kita butuhkan, terutama bagi kita untuk menjalani kehidupan kita ini. Karena biar bagaimanapun, hidup ini diibaratkan seperti halnya perjalanan. Kalau kita berjalan menuju suatu tempat, tentu kita tahu tujuan tersebut. Tetapi dalam perjalanan tersebut, kita tidak bisa memastikan apa yang terjadi di sana. Kita tahu tujuan hidup kita. Kita semua ingin bahagia. Kita semua ingin merealisasi kebenaran. Tetapi di dalam perjalanan hidup kita, kita tidak tahu tentang apa yang akan terjadi di sana. Kita bisa berjumpa dengan banyak pengalaman yang beberapa mungkin sudah pernah kita alami sebelumnya. Tetapi beberapa di antara yang lainnya adalah pengalaman yang baru yang harus kita sikapi dengan bijaksana. Makanya topik kita pada malam hari ini sangat penting untuk kita ketahui, untuk kita bahas bersama-sama. Karena memang kita hidup ini seperti perjalanan. Sepanjang kita menempuh kehidupan, di sana ada lika-liku kehidupan yang kalau kita tidak sikapi dengan bijaksana, itu akan menyebabkan kita menjadi gagap dan tidak bisa menerima kenyataan. Maka sikap mental di dalam menghadapi kenyataan ini sangat penting untuk kita ketahui bersama, yang akan kita bahas bersama-sama di kesempatan malam yang berbahagia ini. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, tentu ketika saya berbicara tentang kenyataan, bapak ibu mungkin berpikir, wah, kenyataan itu seperti ini. Kenyataan itu diliputi dengan ketidakpastian, diliputi dengan perubahan. Ada kalanya kita berada di atas dan ada kalanya kita berada di bawah. Ada kalanya kita menemui keuntungan dan ada kalanya kita harus mengalami kerugian. Ada kalanya kita mendapat kedudukan, kita dianggap, kita mendapat posisi di masyarakat. Tetapi ada kalanya kita diabaikan, kita dicuekan. Ada kalanya kita berhadapan pada hal-hal yang membuat kita bahagia. Tetapi ada kalanya kita harus berhadapan dengan hal-hal yang kalau kita tidak siap,
kita menjadi menderita. Makanya ketika kita berbicara tentang kenyataan, ada banyak hal yang beberapa sudah kita alami. Dan ada beberapa yang mungkin belum kita alami. Ada beberapa yang menimbulkan penyesalan, menimbulkan kesedihan. Dan ada beberapa yang menimbulkan ketakutan, menimbulkan kecemasan, kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Karena memang kehidupan kita ini berisi dengan aneka ragam dan lika-liku kehidupan. Kadang badai datang, menghempas dari sana dan sini. Kehidupan kita dipenuhi dengan liku-liku perjalanan hidup. Makanya kita harus siap menghadapi itu semua. Kita harus siap dan bersabar di dalam menghadapi kenyataan. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, apa yang saya sebut sebagai kenyataan hidup di kesempatan malam hari ini adalah mengenai 4 kenyataan hidup yang terdapat di Rata Palasuta. Ada 4 kenyataan hidup yang mau tidak mau harus kita hadapi bersama. Dan harus kita akui dan harus kita pahami. Karena biar bagaimanapun kita tidak bisa mengelaknya. Tetapi bukan serta-merta kita mengetahui, bukan serta-merta kita memahami. Tapi juga harus dimunculkan sikap yang bijak. Mental yang bijak bagaimana menghadapi itu semua. Di sana di Rata Palasuta terdapat penjelasan yang sangat menarik. Sebenarnya dikisahkan pada waktu itu ada pemuda Ratapala yang setelah mendengarkan khotbah Sang Buddha, kemudian tergugah hatinya, merealisasi bahwasanya kebenaran hidup ini terdapat 4 hal yang tidak bisa kita tolak. Yang mau tidak mau biasanya kita terikat olehnya. Sehingga pemuda Ratapala ini akhirnya memutuskan untuk menjadi biku. Makanya 4 kesunyataan ini atau 4 kenyataan ini harus kita ketahui bersama. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian. Kenyataan yang pertama adalah upaniyatiloko aduo. Hidup ini tidaklah pasti dan tersapu. Memang kalau kita berbicara tentang kehidupan kita, tentu para bapak dan ibu saudara sekalian pasti pernah mendengar dan sering memahami bahwasanya kehidupan ini berisi dengan ketidakpastian. Jiwitangan niantang maranang niantang, demikianlah pernyataan yang sering kali didengar. Kehidupan ini tidaklah pasti, tapi kematian adalah hal yang pasti. Sesungguhnya bukan hanya kematian, bukan hanya penderitaan. Ada banyak hal yang kita jumpai di dalam kehidupan ini. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, kehidupan ini memang tidaklah pasti. Kenapa dikatakan tidak pasti? Karena kehidupan berisi dengan lika-liku. Yang barangkali pengalaman yang kemarin, yang kita anggap itu adalah menyenangkan, belum tentu menjadi menyenangkan di kemudian hari nanti. Pengalaman yang kemarin seakan-akan membuat kita tertekan, menderita, tidak bisa menerima kenyataan. Belum tentu itu akan menjadi sesuatu yang membuat kita menderita di kemudian hari nanti. Karena biar bagaimanapun, yang namanya pengalaman ini tergantung dari kebiasaan. Dan juga tergantung dari bagaimana kita menyikapi. Meskipun kehidupan ini banyak perubahan, banyak ketidakpastian. Tetapi kalau kita bisa menghadapi semua itu dengan bijaksana, maka kita bisa menghadapi itu semua dengan cara yang bijak. Kita bisa menghadapi itu semua dengan baik-baik saja. Memang perubahan itu nyata. Dari hari ke hari, bukan kita semakin muda, tapi kita semakin menua. Perubahan itu nyata di dalam kehidupan kita. Yang dulunya kita lemah, kemudian menjadi dewasa, menjadi kuat. Ketika sudah berjalannya waktu, menjadi lemah kembali. Kenapa hidup di dunia ini tidaklah pasti dan tersapu? Kadang-kadang kita beranggapan bahwasanya dulu kita itu kuat ketika melakukan ini dan itu. Tetapi sekarang belum tentu. Karena berlalunya waktu, semakin kita menua, yang dulunya kita kuat, kita menjadi lemah. Bahkan untuk menginjakkan kaki saja, untuk melangkahkan kaki saja terasa berat. Dulu memang kita terasa
wah melakukan ini dan itu seperti mudah saja. Tidak ada rintangan. Tetapi semakin kita menua, fisik kita pun semakin lemah. Ingatan kita pun juga semakin lemah. Makanya semakin kita menua, semakin berat untuk beraktivitas. Semakin berat untuk mengingat. Makanya kalau di dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang mengeluh, waduh Samanera, dulu saya memang kuat. Tapi sekarang, melangkahkan kaki saja terasa berat. Dulu memang ingatan saya kuat, mampu menghafal ini dan itu. Mampu menghafal parita, mampu menghafal suta. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata ingatan pun juga melemah. Memang kehidupan ini berisi dengan hal yang tidak pasti dan tersapu oleh waktu. Waktu menggilas semua yang ada. Waktu tidak pandang bulu, kamu ini orang baik, kamu ini orang tidak baik. Semuanya dianggap sama. Bukan waktu yang berjalan begitu cepat, tapi kita yang terlambat menyadarinya. Kadang-kadang kita terlambat menyadari bahwasanya kehidupan kita selalu berubah. Karena kita terlambat menyadari itu, maka yang terjadi adalah, wah, kita menunda-nunda. Kita menunda-nunda. Mau melakukan itu, wah nanti sajalah. Padahal kalau kita mau menyadari waktu yang begitu berharga, yang tidak bisa kita beli dengan apapun, kita pasti akan menggunakan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Waktu ini sangat berharga. Dan tidak bisa kita beli dengan harta apapun. Sekalipun kita punya banyak harta berlimpah, kita tidak bisa membeli waktu. Segala sesuatu yang sudah berlalu menjadi masa lalu. Bahkan menit-menit sebelumnya tadi saja sudah menjadi bagian dari masa lalu yang tidak bisa kita kembalikan lagi. Maka pemborosan hidup yang paling nyata dalam kehidupan kita adalah pemborosan waktu. Kita memboroskan waktu kita hanya untuk bersantai-santai, untuk berleha-leha, hingga pada akhirnya kita menyesal karena terlambat menyadari itu. Kita menjadi menyesal karena kita tidak melakukan itu, tidak menggunakan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Padahal kalau kita mau menyadari ini, waktu sangat berharga, kita gunakan. Setiap hembusan nafas terdapat kebahagiaan. Tetapi karena kita tidak menyadari waktu, kita seolah-olah waktu ini adalah milik kita yang tidak bisa berjalan, tidak bisa kita tinggalkan. Makanya kita beranggapan bahwasanya waktu ini sangat lama. Padahal kalau kita menyadari, kita berjalan, kita bergerak menuju perubahan. Maka kehidupan ini tidaklah pasti. Kalau kita mau menyadari, saat ini juga kita bisa bahagia. Saat ini juga kita bisa melakukan kebaikan. Di setiap hembusan nafas, di sana terdapat kebahagiaan, kedamaian. Di setiap hembusan nafas, di sana terdapat kesempatan untuk berbuat baik. Di saat kita menghembuskan nafas, saya berbahagia. Saya tenang dengan apapun yang ada. Saya menerima kenyataan ini. Memang segalanya berubah. Tapi saya bisa menerima ini semua. Di setiap hembusan nafas, terdapat kesempatan untuk melakukan kebajikan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Memang sederhana seperti ini. Tapi kadang-kadang seseorang itu lupa. Kalau sudah lupa, ya hal yang sederhana sekalipun tidak dilakukan. Padahal menarik nafas dengan perhatian, menghembuskan nafas dengan sifat-sifat luhur, dengan pengembangan cinta kasih adalah hal yang murah. Tidak ribet, tidak perlu mengeluarkan uang, tidak perlu mengeluarkan modal. Hanya untuk menyadari momen-momen bahagia seperti ini. Berbeda kalau berdana. Kalau berdana kita harus mengeluarkan sesuatu. Tetapi ketika kita menjaga ketenangan kita, tidak butuh modal. Tetapi seringkali kita abaikan. Maka sikap mental yang pertama yang harus kita hadapi dalam menghadapi perubahan ini. Kita harus gunakan waktu hidup kita ini sebaik-baiknya. Memang di dunia ini banyak perubahan yang tidak bisa kita elakkan. Kehidupan ini banyak hal yang kadang-kadang membuat kita menderita. Tetapi kalau kita bisa menerima kenyataan sebagaimana adanya, kita tidak akan menderita. Justru karena kesulitan, karena kesusahan kita dilatih untuk bersabar. Kita akan mengetahui bahwasanya dari situ kita bisa mengetahui seberapa besar ketabahan kita. Makanya Sang Buddha mengatakan, apadasu bhikkhave dhammo veditabu. Ketika dalam keadaan susah, ketika dalam keadaan sulit, pada saat itulah kita bisa mengetahui ketabahan kita.
Makanya kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita menjumpai hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan bagi kita, belajarlah menerima. Anggap saja ini adalah pelajaran. Karena setiap kejadian pasti memberikan pelajaran yang berharga bagi kita. Termasuk untuk mempelajari setiap perubahan. Hidup kita memang berubah. Tetapi dari perubahan tersebut akan membuat kita menjadi beradaptasi. Kalau kita tidak bisa beradaptasi dengan perubahan, kita yang akan digilas dengan perubahan. Kita tidak bisa menjadi apa-apa kalau kita tidak mau beradaptasi. Maka dengan adanya perubahan, kita yakin, kita optimis bahwasanya kita bisa menyesuaikan, bisa menerima kenyataan. Tidak ada yang kekal dalam hidup ini, termasuk penderitaan yang kita alami. Kesulitan-kesulitan ini pun juga pasti akan berlalu. Kesusahan ini pun juga akan berlalu. Tidak ada yang kekal dalam hidup ini. Maka justru karena ada perubahan, kita menjadi optimis bahwasanya kita bisa menjadi berubah. Kita bisa menjadi berubah, menjadi lebih baik. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia. Di dalam perubahan ini, kita harus siap menerima kenyataan sebagaimana kenyataannya. Jangan menentang apa yang menjadi kenyataan. Karena memang kenyataan yang tidak bisa kita ubah adalah hal yang harus kita pahami bersama, yang harus kita terima. Bukan kita tentang, bukan kita tolak. Tetapi justru dengan menerima itu kita akan bisa bersama dengan kenyataan dan tidak dibuat menderita karenanya. Memang perubahan itu nyata. Kita bergerak menuju ketuaan dan bahkan nanti bisa berakhir di kematian. Kematian adalah pasti. Tetapi kalau kita bisa menghadapi ini semua dengan bijaksana, tidak akan menjadi hal yang membuat kita menderita. Kebijaksanaan adalah penerang di dalam kehidupan kita. Kita bisa menjalani kehidupan ini dengan kebijaksanaan. Dhammo hawera katidhamma caring, catang mahantang yatawa sekali. Dhamma akan melindungi mereka yang melaksanakan, sebagaimana payung yang besar di musim hujan. Memang payung tidak bisa menghentikan hujan, tetapi dengan payung kita bisa melewati hujan dan sampai di tempat tujuan. Memang Dhamma ini tidak bisa menghentikan perubahan. Memang kebijaksanaan tidak bisa menghentikan perubahan, tidak bisa menghentikan kematian, tidak bisa mengembalikan orang yang mati kemudian menjadi hidup lagi. Tidak demikian. Tetapi dengan Dhamma, dengan kebijaksanaan, kita bisa melewati itu semua. Seperti halnya payung yang kita gunakan ketika sedang hujan. Jangan mengutuk keadaan, terimalah keadaan apabila itu memang di luar kontrol kita. Menerima ini bukan menyerah, bukan putus asa, tetapi karena kita memiliki kebijaksanaan. Bahwa memang itu di luar kendali kita. Apapun yang di luar kendali kita, kita terima dengan kebijaksanaan. Itulah kenyataan yang pertama yang harus kita hadapi bersama. Bahwasanya kita harus menerima perubahan tersebut. Di samping itu kita juga harus munculkan kesabaran. Kesabaran. Memang kesabaran tidak selalu menjadi solusi. Tetapi dengan bersabar, kita akan menemukan solusi yang tepat. Karena dengan kesabaran, kita akan mendapatkan waktu untuk memikirkan dan juga untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan hidup kita. Kadang-kadang dari sabar kita menjadi sadar. Ini yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita kerjakan. Maka dari kesabaran akan membentuk kesabaran. Dan dari kesabaran dan kesadaran tersebut akan memberikan kebijaksanaan tentang apa yang harus kita lakukan. Maka Sang Buddha mengatakan, Kanti paramang tapo titika. Bahwasanya kanti, kesabaran ini adalah praktik pertapa yang tertinggi. Karena biar bagaimanapun kalau kita tidak punya kesabaran, hidup menjadi ambyar. Kalau kita tidak sabar, segala kenyataan yang ada menjadi sesuatu yang membuat kita tidak bisa siap menerimanya. Tetapi dengan kesabaran, kita bisa menerima itu. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian. Yang kedua, kenyataan yang kedua yang terdapat di Ratapala Sutta tersebut adalah Attanoloko Anapisaro. Tidak ada pelindung yang sejati. Tidak ada pelindung yang sejati karena biar bagaimanapun di dalam kehidupan kita ini, kita sendiri bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, baik perbuatan buruk maupun baik yang kita lakukan. Itulah yang menjadi warisan kita. Maka kita adalah apa yang kita lakukan. Jangan salahkan keadaan ketika kita sedang menghadapi hal yang tidak menyenangkan.
Justru kita adalah apa yang kita lakukan. Dan kita adalah apa yang kita pikirkan. Apapun yang kita pikirkan akan menjadi ucapan kita. Apapun yang kita ucapkan akan menjadi perilaku kita. Perilaku kita yang sering kita lakukan akan menjadi kebiasaan kita. Dan kebiasaan kita menentukan nasib kita. Nasib kita ditentukan dari kebiasaan kita, dari cara berpikir kita. Maka untuk mengubah nasib kita, kita ubah kebiasaan kita. Karena dari kebiasaan kita akan tahu seperti apa kita di kemudian hari. Maka kehidupan ini bukanlah takdir. Nasib bisa kita ubah. Maka tidak ada pelindung yang sejati di dalam kehidupan kita. Karena kita penentu dari kehidupan kita. Makanya Sang Buddha mengatakan, Attahi atano nato, kohinato parosia. Diri kita adalah pelindung sejati. Pelindung dari diri kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita adalah pelindung bagi diri kita sendiri. Yaitu perbuatan kita yang melindungi kita. Kayena sangwaro sadu wacaya sangwaro. Manasa sangwaro sadu sabbata sangwaro. Sabbata sangwuto laji rakitoti paucati. Ketika kita memiliki kendalian, berpengendalian dalam hal perilaku, perbuatan jasmani, berpengendalian di dalam hal ucapan dan juga pikiran, terkendali dalam segala hal, maka orang tersebutlah yang disebut sebagai orang yang terlindungi. Maka karma kita atau perbuatan kita yang melindungi kita. Apapun yang kita lakukan akan menjadi warisan karma kita. Dan karma kita lah yang nanti akan melindungi kita. Kita mau sampai ke alam bahagia atau alam menderita, itu tergantung dari karma kita. Maka dunia ini atano loko anabisaro. Dunia ini tidak ada pelindungnya sejati. Kalau kita sudah tua, kalau kita mengalami rasa sakit, kita tidak bisa membagikan kesakitan ini kepada orang lain. Wah, kamu ini kan orang terdekat saya. Kamu ini adalah orang yang saya cintai. Bolehlah saya bagi kesakitan saya supaya kesakitan saya berkurang. Tetap tidak bisa. Sekalipun kita sakit parah, kita tidak bisa membagikan kesakitan kita kepada orang-orang sekitar kita supaya kesakitan kita berkurang. Tidak bisa. Maka kita adalah pelindung bagi diri kita sendiri. Ketika kita sakit, kita sendirilah yang harus menghadapi itu semua. Maka dhamma ini, dhamma ajaran Sang Buddha juga harus kita praktikan. Karena tidak mungkin kita meminta orang lain mempraktikkan dhamma, kita yang mendapatkan manfaatnya. Tidak mungkin. Dhammo hawe rakati dhamma caring, dhammo sucino sukamawahati. Dhamma akan melindungi mereka yang melaksanakan, mempraktikkan dhamma akan mendapatkan kebahagiaan. Dhamma cari sukang seti asming loke paramhija. Ia yang mempraktikkan dhamma akan berbahagia di kehidupan saat ini dan di kehidupan mendatang. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pelindungan, kita sendirilah yang harus berusaha. Kita sendirilah yang harus mempraktikkan dhamma. Attadipa wiharata atas sarana ananya sarana. Jadikan diri kita sebagai pulau pelindungan bagi diri kita. Jangan jadikan yang lain. Maka kalau kita ingin mendapatkan pelindungan, praktikanlah dhamma. Praktikanlah dhamma. Karena tidak ada yang bisa melindungi kita selain diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa membuat kita terjatuh ke alam neraka kalau bukan perbuatan kita sendiri. Tidak ada yang bisa mengantarkan kita ke surga kalau bukan perbuatan kita sendiri. Kita terlahir dari perbuatan kita sendiri. Makanya kita sebagai umat Buddha seringkali diajarkan untuk senantiasa merenung. Merenung bahwasanya kita adalah apa yang kita lakukan. Kamma sakom hi kamma dayado, kamma yoni kamma bandu, kamma patisarano, yang kammang karisami, kalyanang wa papakang wa, tasdayado babi samiti. Saya adalah pemilik perbuatan saya sendiri. Saya adalah pewaris dari perbuatan saya sendiri. Saya dilahirkan oleh perbuatan saya sendiri. Saya berkerabat dengan perbuatan saya sendiri. Dan saya bergantung pada perbuatan saya sendiri. Perbuatan apapun yang saya lakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan saya warisi. Kita sebagai umat Buddha senantiasa diajarkan untuk selalu
berpedoman pada hukum karma, berpedoman pada prinsip hukum karma. Yadi sang bapate bicang tadi sang harate palang, kaya nikari kaya nang papakari cepapakang. Sebagaimana benih yang ditabur, demikian pula buah yang akan dipetik. Pelaku keburukan akan mendapat keburukan, pelaku kebaikan akan mendapat kebahagiaan. Kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin terlindungi, kita sendirilah yang harus melakukan. Karena kita adalah apa yang kita lakukan. Kita yang membuat pulau perlindungan bagi diri kita sendiri, bukan orang lain. Memang orang lain bisa melindungi kita, tapi tetap ada batasnya. Memang kalau kita punya satpam bisa melindungi rumah kita. Memang kalau kita punya pengikut bisa mendukung kita. Tetapi secinta-cintanya orang lain kepada diri kita tetap tidak bisa menjamin perlindungannya sejati bagi diri kita. Kita sendirilah yang harus melindungi diri kita. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian. Kemudian kenyataan yang ketiga adalah asakoloko sabang pahaya gamania. Di kehidupan ini tidak ada kepemilikan yang sejati. Semuanya harus ditinggalkan. Asakoloko. Dunia ini tidak ada kepemilikan yang sejati. Sabang pahaya gamania. Semuanya harus ditinggalkan, harus berjalan. Apapun yang kita kumpulkan di kehidupan saat ini. Bekerja dari pagi hingga petang. Memiliki kekayaan, rumah mewah, mobil mewah. Dan apapun yang kita miliki itu tidak bisa kita bawa ke kehidupan selanjutnya. Pada akhirnya kita harus meninggalkan itu semua. Dan kita harus pergi dengan perbuatan baik kita sendiri. Kebajikan kita sendirilah yang akan kita bawa. Makanya apapun yang kita kumpulkan tidak akan kita bawa. Tetapi apapun yang kita berikan dan itu berubah menjadi harta kebajikan, itulah yang akan menemani kita sampai ke kehidupan selanjutnya. Makanya meskipun di dunia ini kita butuh yang namanya harta materi, kita butuh kepemilikan untuk mencukupi kebutuhan hidup kita. Jangan sampai lalai berbuat kebajikan. Ingat, harta yang kita kumpulkan ini bukanlah harta sejati. Ketika kita meninggal, ini semua harus kita tinggalkan. Ingat, ketika kita meninggal, kita tidak membawa semua ini. Kita semua harus meninggalkan harta kekayaan kita. Kita hanya membawa bekal jasa kebajikan kita. Maka di kehidupan yang singkat ini, kita hendaknya jangan menunda berbuat baik. Gunakan harta kekayaan kita untuk berbuat baik. Karena apa yang kita berikan, itulah yang akan menjadi harta warisan kita. Kebajikan kitalah yang akan menemani kita sampai ke kehidupan selanjutnya. Kehidupan ini terlalu singkat untuk menunda-nunda berbuat baik. Makanya kalau ada kesempatan, kalau ada waktu, berbuat baiklah. Gunakan apa yang ada untuk memupuk kebajikan. Karena ternyata di dunia ini bukan milik kita. Hidup ini hanya sementara. Kita terus harus berlanjut ke kehidupan selanjutnya sampai nanti kita berhasil sampai mencapai pantai seberang, mencapai kesucian. Sebelum kita mencapai kesucian, kita akan terlahir lagi. Dan selama perjalanan tersebut, kita butuh yang namanya kebajikan. Maka jangan lalai untuk berbuat baik. Meskipun keadaan sulit, meskipun keadaan serba susah, tetap jangan lalai berbuat baik. Berbuat baiklah, karena itu yang akan menjadi harta kekayaan kita, yang akan menjadi warisan kita, yang akan kita bawa ke kehidupan selanjutnya nanti. Dunia ini tidak ada kepemilikan yang sejati. Kita semua harus meninggalkan itu semua. Itulah kenyataan yang ketiga yang harus kita pahami bersama. Kemudian kenyataan yang keempat adalah Uno loko atito tanhadaso. Kehidupan ini tidak sempurna, tidak memuaskan, dan kita diperbudak oleh nafsu keinginan kita. Memang harus diakui bahwasanya di dalam kehidupan kita seringkali kita merasa tidak puas. Seringkali kita mengeluh karena apa yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Seringkali kita punya harapan-harapan yang luar biasa, tetapi pada kenyataannya tidak bisa mencapainya semua. Memang kita boleh punya harapan,
Tetapi kalau kita tidak tahu diri, kita berpengharapan yang sebegitu besar, tapi tidak sesuai dengan kemampuan, itu yang menjadi sebab dari penderitaan kita. Kehidupan ini tidak sempurna, karena biar bagaimanapun kita akan menemukan cacat di kehidupan ini. Dan kehidupan ini diperbudak oleh nafsu keinginan kita. Kita akan terus didorong untuk memenuhi keinginan kita, untuk mengejar sesuatu yang kita anggap menyenangkan. Padahal sesuatu yang kita anggap menyenangkan itu pun sifatnya sementara. Sudah punya ini, masih berkeinginan itu. Sudah punya itu, masih keinginan lagi. Makanya kehidupan kita tidak akan pernah puas. Selama kita masih berkeinginan lagi, mengejar keinginan, mengejar nafsu keinginan, mengejar nafsu indria, maka kita akan terus diperbudak oleh keinginan kita. Nakahapan nawasena titikame suwijati apasada duka kama iti winyaya pandito. Sang Buddha mengatakan demikian. Bahkan ketika hujan emas sekalipun, seseorang tidak bisa menemukan kepuasan di dalamnya. Karena kesenangan memberikan sedikit kepuasan, tetapi banyak penderitaannya. Bahkan hujan emas sekalipun, kita tidak pernah akan cukup. Kalau kita hanya mengejar nafsu keinginan kita. Makanya pepatah mengatakan, gunung emas tidak bisa memenuhi, mencukupi keserakahan kita. Tetapi satu piring nasi bisa melegakan kebutuhan kita. Memang kita butuh makan. Tapi kalau kita tidak bisa mengetahui apakah itu keinginan, apakah itu kebutuhan, kita seringkali akan diperbudak oleh keinginan. Kita terlalu banyak keinginan. Kita terlalu mengejar yang disebut sebagai kesenangan, yang pada akhirnya ternyata tidak memberikan kepuasan. Seperti yang saya tadi sebutkan, bahwasanya ketika sudah punya ini, keinginan bukannya berhenti, tetapi akan terus lagi. Saya punya sepeda motor misalnya. Sudah punya sepeda motor, bukannya merasa puas, tetap pengen sepeda motor yang lebih bermerek. Sudah punya sepeda motor yang lebih bermerek, bukannya puas, pengen punya mobil. Ketika sudah punya mobil, melihat temannya yang lain punya mobil yang lebih bergengsi, muncul keinginan lagi, dan kita akan terus dibuat menderita karena keinginan kita. Memang berkeinginan tidak apa-apa, tidak masalah, tetapi sesuaikan dengan keadaan, sesuaikan dengan kemampuan. Kalau tidak, kita akan diperbudak oleh keinginan kita. Kita harus tahu apakah itu keinginan ataukah kebutuhan. Utamakan kebutuhan, jangan keinginan. Karena kita kalau tidak bisa menyesuaikan ini, seringkali keinginan kita menjadi sebab dari penderitaan kita. Inilah kenyataan-kenyataan hidup yang kita hadapi bersama, sebagaimana yang terdapat di Ratapala Sutta. Memang kehidupan ini banyak sekali hal-hal yang kalau kita hadapi dengan tidak bijaksana, membuat kita menderita. Tetapi kalau kita bisa bijaksana menghadapi ini semua, dengan kesabaran, dengan keikhlasan, dengan kegigihan, dengan kewaspadaan, maka kita bisa menggunakan hidup kita ini dengan baik dan tidak akan dibuat menderita karena keadaan. Memang kita tidak bisa mengubah kenyataan, tetapi kalau kita bisa mengubah cara berpikir kita di dalam menghadapi kenyataan, kita bisa dibuat tenang, tidak dibuat menderita karena kenyataan. Maka dari itu, selain kita punya kesabaran, selain kita punya pemahaman yang benar, kita juga harus mengubah prinsip kita, mengubah mindset kita di dalam menghadapi kenyataan ini. Kalau sesuatu itu di luar kendali kita, di luar kontrol kita paksakan sekalipun tidak bisa kita ubah. Maka yang harus kita lakukan adalah menyesuaikan dan menerima keadaan. Maka dari itu, para bapak dan ibu saudara sekalian, di sini, di kesempatan malam hari ini, kita kembali bersama-sama belajar. Kita kembali bersama-sama memperdalam pengetahuan kita. Supaya apa? Supaya kita punya bekal, supaya kita punya pedoman di dalam menghadapi kenyataan ini.
kehidupan ini sangatlah singkat. Jangan sampai kita lalai dengan hal yang singkat ini. Kehidupan ini sangat berharga. Kalau kita abaikan, kalau kita isi dengan kesia-siaan, maka kita akan menjadi menyesal. Sang Buddha seringkali mengatakan, "Apamidang bikawe manusa nang ayo, gahamaniyo samparayo, katabang kusalang caritabang brahmacaryang." Kehidupan ini sangat singkat, oh wahai para biku. Gahamaniyo samparayo, berjalan menuju kematian. Katabang kusalang caritabang brahmacaryang, lakukanlah kebaikan dan tempuhlah kehidupan benar, kehidupan brahmacari. Makanya di kehidupan yang kita jalani ini, kita tetap harus menggunakan kehidupan kita dengan sungguh-sungguh. Jangan lalai. Meskipun keadaan seringkali membuat kita tidak siap menerimanya. Tetapi kalau kita punya bekal dhamma, kita punya kebijaksanaan, kita bisa menghadapi itu semua dengan cara yang bijak. Memang kita tidak bisa menghentikan perubahan. Memang kita tidak bisa menghentikan kematian. Tetapi kalau kita punya kebijaksanaan, kita bisa melalui semua itu dengan baik-baik. Yatapi puparasimha kayira malagune bahum, ewang jate namacena katabang kusalang bahum. Sebagaimana bunga-bunga yang banyak bisa dirangkai menjadi rangkaian bunga, menjadi untaian bunga yang indah. Demikian juga kita sebagai manusia yang terjerat dengan ketidakpastian, terjerat dengan kematian, kita harusnya melakukan banyak kebaikan. Itulah yang menjadi nasihat Sang Buddha. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa menambah wawasan, bisa menambah pengetahuan, yang mana dhamma yang sudah diketahui ini bisa dijadikan sebagai pedoman hidup di dalam menghadapi kehidupan, di dalam menghadapi kenyataan-kenyataan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk waktu selanjutnya, saya kembalikan ke moderator.